Assalamualaikum semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek sistem informasi rawat inap kita. Sekarang kita mulai dari latar belakang masalah kenapa dibuatnya proyek ini. Saat ini banyak fasilitas kesehatan skala menengah yang masih mengandalkan pencatatan administrasi rawat inap secara manual atau semi digital yang terpisah. Hal ini seringkali memicu beberapa kendala seperti redundansi data, lambatnya pencarian status kamar, serta tingginya risiko kesalahan manusia dalam rekapitulasi biaya. Oleh karena itu, di era digital ini, urgensi untuk bertransisi ke sistem desktop yang terintegrasi menjadi sangat krusial. Tujuannya adalah untuk menjamin akurasi data medis, mempercepat proses birokrasi penempatan pasien, dan menyajikan pelaporan data secara real-time demi efisiensi operasional instansi. Sekarang, lanjut ke tujuan dan manfaat proyek. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi rawat inap berbasis desktop yang andal. Sistem ini dirancang guna mengotomatisasi pencatatan data pasien, manajemen ketersediaan kamar, dan kalkulasi biaya transaksi secara terintegrasi. Manfaat dari proyek ini terbagi menjadi dua ranah utama. Yang pertama, bagi instansi kesehatan. Sistem ini sangat bermanfaat untuk memangkas waktu tunggu administrasi, meminimalkan kesalahan, dan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas kamar. Yang kedua, bagi bidang akademisi. Proyek ini menjadi bukti implementasi praktis dan integrasi pemrograman berbasis event dengan efisiensi manipulasi data, yaitu menggunakan teknologi link di ekosistem .NET. Terkait landasan teori utama yang mendukung pengembangan sistem ini, aplikasi ini menerapkan event-driven programming menggunakan C# Windows Form. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan antarmuka desktop yang responsif terhadap aksi pengguna. Untuk proses manipulasi datanya, kami mengandalkan teknologi link Microsoft 2021. Teknologi ini sangat membantu dalam menyederhanakan penulisan query di dalam kode program. Sebagai penyempurnaan, kami menggunakan SQL Server sebagai pusat penyimpanan basis data untuk memastikan data tersimpan secara aman dan terstruktur. Kemudian selanjutnya akan dilakukan penjelasan oleh saya, Galera Gilfikriansah dengan NIM 24SA31A049. Kemudian selanjutnya ada arsitektur dan desain berbasis data. Di sini terdapat 3 tabel utama, yaitu tabel dokter, tabel pasien, dan tabel pendaftaran. Yang dimana di tabel dokter ada ID dokter sebagai primary key, kemudian ada nama dokter sebagai atribut, dan juga spesialis. Kemudian di tabel pasien ada ID pasien sebagai primary key, nama pasien juga sebagai atribut, alamat, dan keluhan. Kemudian di tabel pendaftaran ada ID daftar sebagai primary key, ID pasien sebagai foreign key, dan juga ID dokter sebagai foreign key. Tanggal daftar dan tanggal berakhir digunakan untuk atribut. Kemudian ada desain antarmuka pengguna UI, ada form utama, dashboard, di mana ada navigasi menu utama dan grafik visual. Kemudian juga bisa untuk input dan manipulasi, karena di dalamnya sudah ada button hapus, tambah, serta ubah. Ada fitur untuk filter juga, cari nama pasien, ada juga lihat laporan. Kemudian ada juga data grid view yang digunakan untuk menampilkan data secara real time. Kemudian implementasi link queue di ML. Pertama ada insert untuk menambah data. Pasien P sama dengan new patient. Kemudian mengisikan nomor rawat, kemudian mengisikan juga namanya. Kemudian akan di insert ke data grid. Kemudian dan disubmit untuk benar-benar masuk ke data grid. Kemudian ada update. Oke, untuk update, operasi update ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada sebelumnya.
Pertama ada first or default, mencari data kamar dengan kode K01. Kemudian if K tanda seru sama dengan 0, memastikan data kamar ini ditemukan. Kemudian K titik status sama dengan penuh, mengubah status kamar menjadi penuh. Kemudian submit change, di mana akan menyimpan perubahan ini ke database. Kemudian untuk delete, delete ini untuk menghapus data dari tabelnya, tabel transaksi atau di data grid-nya. Where, di mana mencari transaksi dengan ID 102, kemudian ada delete on submit, menandai data tersebut untuk dihapus, kemudian submit change untuk menyimpan perubahan sehingga data ini benar-benar terhapus dari database itu. Selanjutnya, installer dan mekanisme deployment. 1. Dynamic connection. Connection string disimpan di app config sehingga koneksi database dapat diubah tanpa ubah kode program. Kedua, setup project, bundling dependency.net framework dan database via Visual Studio Installer. Ketiga, output deployment. File stub.msi.x siap install di komputer klien. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Aplikasi berhasil mengintegrasi si WinForms dan Link untuk mempercepat administrasi rawat inap dan akurasi data. Sarannya, 1. Pengembangan sistem login multi-user berbasis hak akses (RBAC). 2. Penambahan fitur cetak untuk pembayaran dan laporan PDF atau Excel. Yang terakhir yaitu penutup. Aplikasi sistem informasi rawat inap rumah sakit ini dirancang untuk mendukung pengelolaan layanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, dan integritas. Semoga sistem aplikasi yang kami rancang bisa bermanfaat bagi pengembangan pelayanan kesehatan di masa mendatang. Terima kasih. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari aplikasi kelompok kami. Oke, kemudian di sini ada username dan password untuk kita memasukkan data ya. Kalau belum punya data, maka kita harus masuk ke tombol klik di sini untuk mengisikan informasi-informasi yang akan digunakan untuk proses masuk ke dalam akun nanti. Oke. Baik, di sini ada beberapa informasi seperti nama lengkap, username baru, password baru, dan konfirmasi password. Di sini sebagai contoh saya akan mengisikan Linda Meilinda. Kemudian username baru kita isikan Linda. Kemudian untuk password baru kita kasihkan satu huruf saja yaitu H. Konfirmasinya juga H. Kemudian kita klik daftar. Oke. Kemudian kita akan masuk menggunakan informasi username serta password tadi, yaitu Linda dan H. Kemudian di sini kita akan masuk di dashboard utama dari aplikasi kita. Di sini ada beberapa fitur, tentunya ada button hapus, button tambah, button ubah, lihat laporan, cari nama pasien, cari. Kemudian ada data grid view yang dimana digunakan untuk menampilkan data dari para pasien yang sedang menginap di klinik ini. Oke. Pertama kita akan coba fungsi fitur tambah. Di sini nama pasien kita kasihkan nama Linda. Maaf, Dante. Kemudian untuk alamat kita isikan Demon Realm. Kemudian untuk keluhan atau penyakit kita kasihkan pusing atau sakit kepala. Kemudian pada tanggal masuk kita masukkan 4 Juli, kemudian untuk tanggal keluar kita masukkan tanggal 8 Juli. Kemudian klik simpan, maka data akan tersimpan. Kita akan cek di data grid. Di sini sudah terlihat Dante dengan keluhan sakit tadi sudah masuk ke dalam data grid. Kemudian kita akan coba ubah data dari Dante ini. Kita ubah
Yang tadinya nama Dante kita akan ganti menjadi Virgil. Kemudian setelah diisi kita akan klik ubah, maka data kita yang berisi nama Dante akan berubah menjadi Virgil. Kemudian kita akan coba hapus Virgil. Yes, kemudian di sini kita akan menghapus Virgil, di mana ini tuh sudah include sama tanggal masuk dan tanggal keluar. Kalau kita menghapus nama pasien, alamat, dan pola penyakit, maka otomatis akan menghapus tanggal masuk serta tanggal keluar. Begitu ya teman-teman. Kita hapus, oke. Kemudian kita juga akan melihat laporan dari pasien-pasien yang ada di sini. Kemudian kita akan coba filter Linda, kita contoh cari, maka akan munculnya hanya Linda saja. Kemudian refresh. Ya, sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Kemudian di sini kita akan melakukan tahap installer. Pertama, klik 2 kali atau klik kanan pada aplikasi rawat inap. Kemudian nanti kalau setelah kita klik, nanti akan muncul tabel. Kemudian kita akan pilih properties. Kemudian setelah pilih properties, kita akan pilih publish. Di publish ini akan dijelaskan berbagai macam informasi. Di sini ada informasi untuk menyimpan di mana kita akan menyimpan aplikasinya. Di sini saya memilih di menyimpan di folder C. Oke. Kemudian kita akan pilih option untuk kita masuk ke description. Di mana di deskripsi ini terdapat informasi-informasi yang dapat kita masukkan seperti nama suite name, publisher name, dan nama aplikasinya. Jikalau sudah sesuai semua, maka klik OK. Kemudian publish wizard. Kemudian kita klik publish wizard. Kemudian setelah klik publish wizard, kita akan next saja. Next. Kemudian beruntung di sini saya sudah melakukannya, maka saya tidak perlu klik tombol finish. Oke. Kita akan langsung coba melakukan penginstalannya. Baik, di sini untuk penginstalannya telah berhasil dengan nama Citra di bagian desktop. Kemudian kita akan coba buka. Apakah bisa? Dan ternyata bisa. Kemudian kita akan coba login untuk menguji keberhasilannya dengan username dan password yang tadi sudah dimasukkan dan berhasil. Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih.